Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil hamdiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa menghadiri perkuliahan landasan pendidikan pada pagi hari ini, dan salawat beserta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya langsung saja ke presentasinya. Silakan mulai itu. Adapun judul pada presentasi ini adalah pengertian pendidikan. Penyusunnya adalah Abdul Rahman dengan NIM 2003008, Aditya Respati dengan NIM 2007150, Albianizar dengan NIM 2004027, Muhammad Eksa Fajar dengan NIM 2009317, dan saya sendiri Muhammad Akbar dengan NIM 2007952. Lanjut tuh. Materi pertama, pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Saya akan membacakan presentasi pertama. Pengertian berdasarkan ruang lingkup dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pengertian pendidikan maha luas, pengertian pendidikan secara sempit, dan pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas. Pertama, pengertian pendidikan maha luas. Pengertian pendidikan maha luas maksudnya pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Kita dalam melaksanakan kehidupan yang berlangsung dalam masyarakat tentunya akan memperoleh pengalaman-pengalaman hidup, baik yang bersifat positif maupun negatif. Tetapi apakah pengalaman hidup itu menjadi pendidikan? Pengalaman-pengalaman positif dan konstruktiflah yang dapat disebut pendidikan, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan harkat martabat manusia itu sendiri. Terjadinya pengalaman-pengalaman hidup berlangsung dalam setiap segi dan lini kehidupan. Artinya dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, bila terjadi kontak individu dengan yang lain. Karena pendidikan pada dasarnya akan terjadi bila ada saling interaksi dan interrelasi antara setiap manusia. Pendidikan tidak terbatas pada suatu kurun waktu tertentu, tetapi berlangsung terus sepanjang masa selama terjadi kontak antara individu dengan individu atau ada pengaruh dari satu dengan yang lainnya. Tujuan pendidikan secara luas terarah pada apa yang ingin dicapai selama hidup atau sama dengan tujuan hidup. Masuk ke nomor 2, pengertian pendidikan secara sempit. Pengertian pendidikan secara sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas-tugas sosial. Pendidikan bersifat terbatas, baik dari segi waktu pelaksanaan, materi atau isi pembelajaran, ruang lingkup kegiatan maupun tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan hanyalah usaha sekolah dalam mengupayakan terjadinya proses pembelajaran pada suatu kurun waktu yang ditentukan dan disesuaikan menurut program kurikulum. Ruang lingkup dan pola pikir guru dan siswa hanya apa yang terjadi di sekolah setelah sebelumnya direncanakan. Jadi segala sesuatu yang menyangkut pembelajaran hanyalah interaksi antara guru dan siswa dengan ditunjangi oleh unsur-unsur lainnya. Masuk ke nomor 3, pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas.
Pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pengertian pendidikan ini merupakan jalan tengah antara pengertian pendidikan maha luas dan pengertian secara sempit. Pendidikan berlangsung pada situasi-situasi tertentu dan dilaksanakan secara terprogram pada setiap jenis, jenjang, dan bentuk pendidikan. Waktu pelaksanaannya tidak dilakukan setiap saat dan sembarangan, tapi proporsional dengan memilah-memilah waktu pelaksanaannya untuk keperluan setiap kegiatan pendidikan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul Rahman. Kepada Abdul Rahman dipersilakan. Saya Abdul Rahman, NIM 2003-0008 akan membacakan materi selanjutnya. Saya di sini akan membacakan tabel karakteristik perbedaan. Di sini ada nomor karakteristik pengertian pendidikan, makna luas, makna sempit, dan luas terbatas. 1. Masa pendidikan, makna luas. Berlangsung seumur hidup selama ada pengaruh lingkungan. Makna sempit. Abdurrahman maha ya, bukan makna. Oh iya. Mabuk. Maha luas. Iya, mabuk. Ya. Maha luas. Berlangsung seumur hidup selama ada pengaruh lingkungan. Maha sempit berlangsung dalam setiap batas-batas waktu tertentu di sekolah. Maha luas terbatas berlangsung luas terbatas. Oh iya. Luas terbatas berlangsung seumur hidup, tidak berlangsung sembarang tetapi pada saat tertentu. Nomor 2, lingkungan pendidikan. Maha luas berlangsung dalam segala lingkungan hidup, baik yang diciptakan maupun dengan dirinya sendiri. Maha sempit berlangsung secara khusus yang diciptakan secara teknis di kelas. Dan luas terbatas berlangsung dalam sebagian dari lingkungan hidup. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan hidup kultural. Nomor 3, bentuk pendidikan. Maha luas, terentang dari bentuk-bentuk yang misterius atau tak sengaja sampai dengan terprogram. Pendidikan berbentuk segala macam pengalaman belajar dalam hidup, terjadi sembarang dimanapun dan kapanpun. Maha sempit, isi pendidikan tersusun secara terprogram, terjadwal berdasarkan kurikulum. Luas terbatas, pendidikan dapat berbentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kegiatannya dapat berbentuk pengajaran, bimbingan, dan atau latihan. Nomor 4, tujuan. Maha luas, tujuan pendidikan terkandung dalam setiap pengalaman belajar. Tujuannya tidak terbatas. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup manusia. Maha sempit, tujuan pendidikan ditentukan pihak luar, terbatas pada pengembangan kemampuan tertentu. Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan hidup. Luas terbatas, tujuan pendidikan mencakup tujuan-tujuan dari setiap bentuk pendidikan. Tujuan pendidikan adalah sebagian dari tujuan hidup yang bersifat menunjang terhadap pencapaian tujuan hidup. Selanjutnya, materi B, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Berbicara tentang pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah, maka perlu berbicara tentang pendekatan ilmiah dalam pendidikan. Ciri pendekatan ilmiah dalam pendidikan adalah ciri. Di sini ada ciri dan penjelasan. Analisis, maksudnya menjabarkan suatu hal dalam unsur-unsur yang lebih karena dalam pendidikan ada batas-batas tertentu dipandang dari sudut ilmu tertentu. Sosiologi, psikologi, antropologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Deskriptif, maksudnya menggambarkan secara terperinci tentang unsur kependidikan yang menjadi objek penyelidikannya. Empiris, maksudnya menggunakan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan dengan menggunakan prosedur kerja yang cermat, terencana, melalui penelitian, dan berdasarkan pikiran yang logis. Dan yang terakhir,
penginderaan, Ya. dan berdasarkan pikiran yang logis. Yang terakhir, asumsi. Maksudnya suatu pendapat yang diakui kebenarannya tanpa pembuktian. Dengan kata lain, suatu pendapat dalam satu disiplin ilmu tentu dalam pendidikan sudah diakui kebenarannya oleh para pemerhati pendidikan. Pengertian berdasarkan pendekatan ilmiah artinya berdasarkan pada kajian setiap karakteristik keilmuan dari setiap disiplin ilmu yang dipersembahkan terhadap pendidikan. Ada berapa disiplin ilmu yang merupakan kajian dalam pendidikan? Pada bahasa ini hanya diutarakan 5 disiplin ilmu yang hubungannya dengan pendidikan, yaitu psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Yang pertama yaitu psikologi. Psikologi adalah studi tentang kegiatan atau tingkah laku individu dalam keseluruhan ruang hidup, dari dalam kandungan sampai balita, dari masa anak-anak sampai dewasa, serta masa tua. Yang diungkap Redia Mutyaharjo. Reja, seharusnya itu salah cetak ya. Ejaannya ini ejaan lama, jadi reja. Iya, Bu. Bukan I, seharusnya J di situ. Baik, Bu. Diungkap Reja Mutyaharjo 2001.2.20. Titik sentral dalam pengertian tersebut menunjukkan bahwa individu merupakan tingkat kematangan dari setiap tugas melaksanakan aktivitas hidupnya dalam mencapai tingkat kematangan karakteristik individu sebagai bahan kajian dalam lahan dan cek yang diungkap oleh Reja adalah sebagai berikut. 1. Unik dalam kurung ada perbedaan individual pendidikan seperti yang disampaikan oleh Calan dan Calahan dan Clark. Vano di Mutyaharjo 2000.221 adalah sebagai berikut. 1. Unik dalam kurung ada perbedaan individual. 2. Banyak kesamaan daripada perbedaan. 3. Mempunyai berbagai diri. 4. Sebuah organisme total. 5. Mempunyai kesiapan bertindak. 6. Mempunyai tugas-tugas perkembangan. 7. Mempunyai berbagai kebutuhan. 8. Mempunyai kecenderungan bertingkah laku. 9. Mempunyai tujuan khusus dan merupakan motivator diri sendiri. Karakteristik tersebut merupakan bagian yang tidak dalam kehidupan manusia yang merupakan dasar dalam proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran. Karena setiap individu dalam hal ini, siswa dituntut dapat mengemban segala potensi dirinya dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Di sisi lain, posisi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagai tugas utamanya dan melakukan kegiatan bimbingan serta latihan sebagai tugas penunjangannya dalam upaya melahirkan siswa agar mempunyai aspek kognitif sebagai bekal dalam melakukan kemampuan berpikir, aspek afektif yang dapat diterapkan pada perilaku kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, dan aspek psikomotorik yang merupakan bagian untuk melakukan kegiatan motorik dalam suatu perbuatan. Pandangan psikologis tersebut kiranya mengarah pada pola ideografis yang menekankan pada tuntutan individu. Pengertian pendidikan adalah personalisasi peranan, atau dapat dikatakan pula bahwa pengertian pendidikan dari sudut pandang psikologis adalah individualisasi atau proses pengembangan ilmu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aditya Spati. Bismillahirrahmanirrahim.
Nama saya Rizky Rizpati, saya akan membacakan presentasi selanjutnya dari Abdurrahman. Disiplin ilmu yang juga menopang terhadap pendidikan adalah sosiologi, yaitu studi tentang interaksi antara individu dalam kehidupan kemasyarakatan. Somarjan 1972 ayat 14 menyebutkan ilmu yang mempelajari struktur sosial merupakan sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup tidak lepas melakukan hubungan dengan manusia lain atau dengan kelompok atau dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan pada intinya merupakan hubungan atau interaksi, dan interaksi antara manusia dengan manusia, karena tanpa adanya interaksi antara manusia, maka pendidikan tidak akan terjadi. Manusia tidak akan dapat hidup menyendiri secara sempurna, tetapi berada dalam kelompoknya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan-pandangan sosiologis tersebut kiranya mengarah pada pola kegiatan sosial yang bersifat nomothetic styles, yang menekankan pada tuntunan-tuntunan institusi atau peranata sosial. Pendidikan sosial, proses sosial individu, socialization of personality. Atau dengan kata lain, proses menjadikan anggota masyarakat yang diharapkan sosialisasi. Nah, coba ini mungkin yang panjang-panjang seperti ini uraiannya disingkat saja ya, Aditya. Baik, Bu. Disiplin ilmu yang juga menopang terhadap pendidikan adalah antropologi, yaitu pengetahuan tentang manusia atau studi ras manusia. Cabang-cabang antropologi dewasa ini terdiri dari antropologi biologi atau fisik, antropologi sosial, budaya, linguistik, dan arkeologi. Cabang ilmu ini berdekatan dengan pendidikan adalah antropologi biologis atau fisik, antropologi sosial, budaya. Antropologi biologis atau fisik merupakan tentang ciri-ciri khas manusia, terdiri 1. Bergerak tegak, 2. Mempunyai otak besar dan kompleks, 3. Hewan yang tergeneralisasi dapat hidup dalam berbagai lingkungan, dan 4. Periode kehamilan yang paling panjang dan anak lahir tak berdaya. Bill 1977 ayat 1. Menurut pandangan antropologi biologi fisik bahwa manusia... Ayat sebentar. Nah ya, kalau Anda menemukan tulisan seperti ini ya, Bill 1977 1 itu menunjukkan itu referensinya ya, rujukannya. Jadi ini ditulis oleh Bill, dikemukakan oleh Bill tahun 1977 dalam bukunya. Mungkin ini ya, satunya itu udah halaman bukan ayat ya. Ya Bu, baik Bu. Menurut pandangan antropologi biologi fisik bahwa manusia adalah homo sapien atau makhluk yang diberkahi ratio. Atas dasar tersebut, maka yang menjadi kajian dalam pendidikan adalah manusia merupakan makhluk yang mempunyai keharusan dan kemungkinan pendidikan. Karena manusia lahir tanpa dibantu manusia tidak akan mungkin menjadi manusia sempurna dan tidak terjadi interaksi dan terjadinya pendidikan karena hubungan sesama manusia untuk mengembangkan ratio dan pertumbuhan fisiknya. Yang salah satunya mempelajari segala sesuatu dalam biologi, sesuatu dalam bidang sosial atau disebut sosial budaya. Karakteristik umum budaya antara lain 1. Tingkah laku kultural dipelajari, 2. Tingkah laku kultural terorganisasi dalam pola-pola tingkah laku, 3. Pola-pola budaya diajarkan orang yang berlangsung dari satu generasi ke generasi lainnya, 4. Budaya mempunyai aspek material dan non-material, 5. Budaya tersebar secara seragam oleh anggota masyarakat, 6. Tingkah laku kultural menjadi sebuah cara hidup, dan 7.
budaya terus-menerus berubah. Reja Mudiharjo 2001. Mudiharjo 2001. Wah, panjang-panjang. Cuma disingkat aja ya. Pendidikan dipandang dari sudut politik mengarah pada ketatanegaraan dalam berbahasa dan bernegara. Politik atau ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan. Menurut Brom dan Zelznick 1958 yang diungkap oleh Reja Mudiharjo menyebutkan bahwa politik atau ilmu politik adalah studi tentang pemerintahan negara. Oleh karena itulah, maka setiap manusia hendaknya patuh dan taat pada suatu ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan dalam peraturan politik. Patuh dan taat bukanlah bersifat apatis, tetapi kita selaku manusia yang hidup dalam suatu negara patut untuk selalu membangun sendi-sendi kehidupan yang bersifat demokratis dalam upaya memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih maju. Pandangan politik bahwa manusia sebagai animal politikon Aristoteles atau binatang yang hidup berpolitik, artinya bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dalam kehidupan berpolitik. Bidang-bidang kajian ilmu menurut UNESCO terdiri dari 1. Politik, 2. Lembaga-lembaga politik, 3. Partai-partai politik, 4. Politik, kelompok politik, dan pendapat umum. 4. Hubungan-hubungan internasional. Reja Mudiharjo. Semua pandangan tersebut dirasakan di negara kita dan nampaknya diadopsi yang merupakan pijakan dalam upaya memajukan masyarakat Indonesia dalam percatukan politik, baik percatukan politik dalam negeri maupun internasional. Pendidikan dipandang dari sudut ekonomi, mengarah pada upaya dalam mencapai kemakmuran manusia. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha dalam mencapai kemakmuran, yang diungkap oleh Reja Aharjo pada tahun 2001. Mengatakan bahwa ekonomika atau ilmu ekonomi merupakan studi tentang upaya manusia memperoleh kemakmuran material. Menurut pandangan ekonomi bahwa manusia adalah animal economicus atau binatang yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, artinya binatang yang selalu berupaya memperoleh kebutuhan dirinya. Manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi akan berhubungan dengan bidang konsumsi, produksi, distribusi, dan pertumbuhan sepanjang waktu. Artinya bahwa dalam kegiatan-kegiatan ekonomi akan ada barang yang diproduksi yang didistribusikan untuk kebutuhan konsumen sebagai barang konsumsi yang dibutuhkan sepanjang waktu. Selaku guru atau pendidik perlu memahami tentang pentingnya meningkatkan kehidupan ekonomi, karena guru pada kesehariannya perlu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya material. Demikian pula para siswa pada kesehariannya akan berhubungan dengan kebutuhan untuk keperluan sekolah maupun untuk keperluan hidup yang lainnya. Dalam prinsip ekonomi disebutkan bahwa dengan modal yang dikeluarkan mungkin diharapkan dapat memperoleh keberhasilan semaksimal mungkin. Makna tersebut dalam pendidikan dapat diartikan sebagai human investment atau penanaman dalam sumber daya manusia ditinjau dari ekonomi makro. Artinya, bagaimanakah modal telah dikeluarkan oleh manusia dalam pendidikan diharapkan dapat diperoleh kembali modalnya plus keuntungannya.
Makna ungkapan investment atau penanaman modal dalam sumber daya manusia ditinjau dari ekonomi makro. Artinya, bagaimanakah modal yang telah dikeluarkan manusia kembali modalnya plus keuntungannya. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Sebelum diutarakan, pengertian pendidikan ditinjau dari sudut sistem. Terlebih dahulu disampaikan sekilas tentang gambaran sistem pada umumnya. Banyak ahli yang membataskan pengertian sistem, diantaranya Campbell pada tahun 1979. Menyampaikan pandangannya bahwa a system as any group of interrelated components or parts which function together to achieve a goal. Sistem adalah sekumpulan komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain yang berfungsi untuk mencapai satu tujuan. Demikian pula pengertian sistem yang dikemukakan oleh Elias M. Award pada tahun 1979. Can be defined as an organized group of components linked together according to a plan to achieve a specific objective. Sistem adalah sekumpulan komponen-komponen subsistem yang terorganisir atau sama lain sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan. Karakteristik teori sistem sebagaimana diungkap oleh Reza Mudiaharjo pada tahun 2001, gambarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keseluruhan merupakan yang utama dan bagian-bagian merupakan hal yang kedua. Kedua, kesatuan dari setiap bagian-bagian. Ketiga, bagian-bagian membentuk keseluruhan yang tak dapat dipisahkan. Empat, setiap bagian-bagian memainkan peranannya. 5. Sifat bagian dan fungsinya diatur oleh keseluruhan dalam hubungan-hubungannya. Keenam, keseluruhan merupakan sebuah yang kompleks atau sebuah konfigurasi dari energi berperilaku seperti 7. Sesuatu unsur tunggal yang tidak kompleks. Dan terakhir, 8. Harus dimulai dari keseluruhan sebagai suatu dasar, bagian-bagian, dan hubungan-hubungan secara berangsur-angsur. Berdasarkan gambar tentang karakteristik sistem tersebut, maka bagian di bawah ini diungkapkan model sistem sederhana dan lazimnya para ahli. Menggambarkan model sistem ditinjau dari sudut input, proses, dan output adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Eksa. Lingkungan. Lingkungan meliputi input, proses, output. Reza Mudiaharjo 2001.243 mengungkapkan tentang unsur-unsur sistem ditinjau dari sudut input atau masukan, proses dan output atau hasil. Gambarannya adalah sebagai berikut. Masukan input adalah sumber-sumber yang ada dalam lingkungan atau suprasistem yang masuk dalam sistem. Terdiri dari informasi, produk dan informasi operasional, energi dan tenaga, bahan-bahan. Proses atau transformasi, proses pengubahan masukan olahan menjadi hasil produksi atau jasa yang dilakukan oleh manusia atau mesin-mesin atau manusia dengan mesin-mesin. Terdiri dari output atau hasil orang-orang terdidik. Keluaran barang atau jasa yang digunakan lingkungan. Ada instrumental input, proses, environmental input. Pendidikan sebagai sistem sosial dapat digambarkan dalam bentuk model input-output atau sering dikenal dengan model CIVV, konteks atau lingkungan, input, masukan proses, dan produk output, hasil sebagai berikut. Input pendidikan.
proses pendidikan, hasil pendidikan. Proses pendidikan merupakan proses transformasi yaitu interaksi fungsional antar berbagai komponen input dalam mengubah masukan mentah menjadi suatu hasil output yang diharapkan setelah mengalami proses transformasi, proses belajar dan mengajar, bimbingan, latihan, ujian, dan lain-lain. Maka sistem pendidikan menghasil output berupa manusia yang telah terdidik, yang telah berubah meningkat kualitasnya dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai. Selanjutnya, output itu dapat memberikan umpan balik bagi sistem pendidikan agar diadakan perubahan atau modifikasi dalam berbagai strateginya dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Pendidikan sebagai suatu sistem sebagaimana diungkap oleh Reja Mudiaharjo 2001. Gambarannya adalah sebagai berikut. 1. Masukan pendidikan, input. A. Informasi, energi, atau tenaga. C. Bahan-bahan. 2. Transformasi. A. Komponen, B. Bentuk transformasi. Dan 3. Hasil. Iya, saya kira cukup ya kelompok 1. Ini udah tampil semuanya kan? Sudah, Bu. Ya, 5 orang ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih kelompok 1 yang sudah membacakan ya